Malaysia menyambut cabaran Indonesia. Tapi sebelum tu kita bantai Filipina dulu. Apa benda ni weh? Sorry as DJ. Dipermelukan lebih dari 40 media internasional. 8 kabar buruk hampiri timnas Malaysia usai disikap Filipina 2-0. Namun sebelum lanjut, like dan subscribe dulu sahabat timnas. Nasib buruk tengah menyelimuti timnas Malaysia U23 usai hasil mengecewakan di laga perdana Grup A Piala AFF U23 2025. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 15 Juli 2025, Harimau Muda harus mengakui keunggulan Filipina dengan skor menyakitkan 0-2. Kekalahan ini bukan hanya membuat langkah Malaysia terjauh menuju semifinal, tetapi juga memicu gelombang kritik tajam dari berbagai penjuru dunia. Lebih dari 40 media internasional, baik dari Asia Tenggara, Asia Timur, hingga beberapa media Eropah, turut menyoroti buruknya performa tim asuhan Nafuzi Zain. Salah satu media olahraga Thailand bahkan menulis dengan nada menyindir, "Dulu Malaysia jadi panutan, kini hanya jadi bulan-bulanan Filipina." Di sisi lain, media Vietnam menyebut kekalahan ini sebagai bukti kemunduran besar-besaran sepak bola Malaysia usia muda. Berikut 8 kabar buruk yang menghantui timnas Malaysia usai kekalahan dari Filipina. 1. Diambang gugur dini di Piala AFF U23 2025. Dengan kekalahan ini, Malaysia kini duduk di posisi ketiga dari 4 tim di Grup B. Posisi ini membuat mereka hanya memiliki peluang tipis untuk lolos ke babak selanjutnya, karena hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang berhak melaju ke semifinal. Jika gagal menang besar di laga kedua, Malaysia hampir pasti pulang lebih awal. 2. Pelatih Nafuzi Zain terancam dipecat. Publik Malaysia ramai-ramai menyerukan agar pelatih Nafuzi Zain segera dicopot. Tagar Nafuziat bahkan menjadi trending topik di Twitter Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dilaporkan tengah menggelar rapat darurat membahas masa depan sang pelatih. Media Malaysia menyebut, desakan publik kali ini sangat serius dan bisa berujung pada pemecatan dalam waktu dekat. 3. Mental pemain anjlok akibat kritik brutal. Para pemain timnas Malaysia menjadi sasaran empuk kritik pedas dari netizen. Mulai dari kiper hingga lini serang, semuanya dihujat habis-habisan di media sosial. Banyak yang menyayangkan buruknya koordinasi antar pemain, lemahnya penyelesaian akhir, serta tidak adanya semangat juang saat tertinggal. Akibatnya, mental para pemain disebut menurun drastis jelang laga berikutnya. 4. Filipina lampaui Malaysia dalam peringkat dan reputasi. Kekalahan ini juga menjadi tamparan telak karena Filipina, yang sebelumnya tidak diperhitungkan, justru berhasil menampilkan permainan yang lebih rapi dan disiplin. Dengan hasil ini, Filipina sementara memimpin klasemen dan menjadi tim favorit di grup. Capaian ini membuat banyak analis sepak bola menilai bahawa sepak bola muda Filipina kini telah melampaui Malaysia, yang dulu dianggap lebih kuat. 5. Penurunan kualitas regenerasi pemain. Kekalahan ini memperkuat anggapan bahawa Malaysia mengalami krisis regenerasi pemain. Beberapa tahun terakhir, tim U23 Malaysia memang jarang menunjukkan performa meyakinkan di turnamen besar. Kekalahan dari Filipina kini menjadi bukti paling nyata bahawa proyek pembinaan pemain muda Malaysia tidak berjalan sesuai harapan. Banyak yang menyebut bahawa Malaysia tertinggal jauh dibanding Vietnam, Indonesia, dan Thailand dalam aspek regenerasi. 6. Penonton sepi dan dukungan menyusut. Di Jakarta, supporter Malaysia yang hadir hanya segelintir. Bahkan, dari pantauan di stadion, Filipina justru mendapatkan dukungan lebih meriah dari penonton netral. Hal ini menunjukkan semakin menurunnya antusiasme publik Malaysia terhadap tim mudanya. Di media sosial, banyak fans Malaysia yang mengaku kecewa berat dan menyatakan akan boikot sisa laga Malaysia di turnamen ini. 7. Sponsor dan mitra mulai ragu. Beberapa sponsor utama yang selama ini mendukung timnas Malaysia mulai menunjukkan sinyal keraguan.
Media bisnes olahraga setempat melaporkan bahawa ada potensi pemutusan kontrak dari salah satu sponsor aparel jika performa tim U23 tidak kunjung membaik. Situasi ini tentu memperparah kondisi tim secara finansial dan moral. 8. Dikhawatirkan berdampak ke tim senior. Buruknya performa tim U23 ini turut memicu kekhawatiran akan efek domino terhadap timnas senior. Sebab, skuad muda adalah tulang punggung masa depan. Jika para pemain muda ini gagal berkembang, maka regenerasi di timnas senior juga akan terganggu. Bahkan, ada ketakutan bahawa Malaysia bisa mengalami musim gelap seperti yang pernah dialami oleh beberapa negara Asia lain yang gagal membina pemain muda. Secara keseluruhan, kekalahan dari Filipina menjadi alarm keras bagi sepak bola Malaysia. Jika tidak segera dibenahi, bukan tak mungkin Malaysia akan terus tertinggal dari para rajal tradisionalnya di Asia Tenggara. Laga berikutnya akan menjadi penentu segalanya. Jika kembali kalah, maka Malaysia akan mencatat sejarah sebagai salah satu tim dengan performa terburuk dalam edisi Piala AFF U23. Kini publik menunggu, apakah Harimau Muda bisa bangkit, atau justru tenggelam lebih dalam di tengah sorotan 40 media dunia. Bagaimana menurut kalian?